Sebuah film yang berjudul April Come She Will 2024 menceritakan tentang pasangan yang akan menikah, namun tiba-tiba datanglah surat dari mantan pacar yang membuat hubungan mereka terombang-ambing. Akankah mereka memutuskan berhenti atau mempertahankan hubungan? Seruet apakah ceritanya? Langsung saja dengerin di Cerita berfokus pada Fujishiro dan Yayoi, pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bulan April. Mereka berdiskusi sambil tersenyum bahagia seperti kebanyakan pasangan yang akan menikah. Tepat pukul 12 malam pada tanggal 1 April, Fujishiro mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayoi. Mereka ingin merayakan dengan hanya minum segelas anggur karena pagi hari mereka harus bekerja, namun rencana itu tak berjalan dikarenakan Yayoi tak sengaja memecahkan gelas. Tak ada yang spesial di hari ulang tahun Yayoi. Karena setelahnya, mereka tidur di kamar masing-masing. Di pagi hari Fuji menyiapkan sarapan untuk mereka, lalu ia bertanya telur apa yang diinginkan Yayoi, namun tak ada jawabannya. Ia pun mengecek kamar, namun tak ada Yayoi. Fuji berulang kali menghubungi Yayoi tapi tak ada balasan. Hingga di mana tak terasa sudah 3 hari Yayoi menghilang. Fuji mengunjungi sahabatnya bernama Tasuku yang bekerja sebagai bartender. Tasuku mendengarkan curhatan sahabatnya, lalu memberikan beberapa alasan yang membuat Yayoi menghilang. Salah satunya mantan pacar Fuji yang baru saja mengirimkan surat. Bisa saja hal itu membuat Yayoi cemburu kemudian menghilang. Namun Fuji meyakini pendapat Tasuku salah karena mereka sudah membicarakannya dengan baik. Saat berjalan pulang, Fuji melihat bunga sakura berguguran. Seketika ia teringat pertama kali bertemu cinta pertamanya 10 tahun yang lalu. Adalah Haru Iyoda, mahasiswi baru yang membawa kamera film saat acara perekrutan klub. Saat itu Fuji dan Pentax mencari anggota klub fotografi, lalu mereka mengajak Haru bergabung di klub mereka. Keesokan harinya, Haru dan Fuji mengambil gambar di perkotaan. Tiba-tiba hujan deras, sehingga mereka pun berteduh di bawah bangunan. Haru penasaran jenis gambar yang ingin Fuji ambil, lalu Fuji menjawab, jenis gambar apapun kecuali potret, karena ia tak pandai melakukan kontak dengan orang. Haru memahami pemikiran itu. Fuji bertanya balik dengan pertanyaan yang sama, lalu Haru menjelaskan, ia ingin mengambil gambar seperti bau hujan, energi kota, atau perasaan orang-orang. Fuji tak pernah terpikir untuk mengambil gambar seperti itu. Karena itu semua tak terlihat. Tiba-tiba matahari datang di tengah hujan. Fuji tersenyum lalu mengambil gambar, sedangkan Haru memotret Fuji yang tersenyum. Karena hujan tak berhenti, akhirnya Fuji dan Haru memutuskan berlari pulang. Haru memberi surat beserta foto untuk Fuji, dan tak lama Fuji pun juga membalas dengan cara yang sama. Beberapa kali mereka bertukar surat yang membuat mereka menjadi dekat. Kedekatan mereka makin bertambah saat Fuji dan Haru berangkat mengambil gambar matahari terbit di atas patung Buddha menggunakan motor Fuji dan meninggalkan Pentax yang sedang ketiduran. Sampai di parkiran, mereka pun masih harus berjalan cukup jauh untuk sampai di atas patung Buddha. Sembari itu mereka bercerita tentang hidup masing-masing, yang mana Haru hanya mempunyai seorang ayah karena ibunya meninggalkannya sejak kecil, sedangkan Fuji baru saja menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya bercerai. Haru bertanya alasan Fuji mengambil jurusan kedokteran, lalu Fuji menjawab karena ayahnya mempunyai klinik, sehingga ibunya ingin Fuji mengambil alih suatu saat. Tak terasa mereka sudah sampai di tempat yang mereka inginkan. Melihat matahari terbit, Fuji dan Haru terpukau dengan keindahannya.
Fuji membohongi Pentax tentang waktu pertemuan agar mereka bisa berduaan. Mendengar hal itu, Haru meyakini perasaan mereka sama, yaitu sama-sama jatuh cinta. Fuji menggenggam tangan Haru lalu mengajak Haru lihat matahari terbit di seluruh dunia. Fuji dengan senang hati mengiyakan. Beberapa menit kemudian, datang Pentax lalu mereka pun mengambil gambar bersama. Di masa depan, masih dalam keadaan Yayoi menghilang, Fuji pun menemui Koizumi, dokter psikolog Yayoi sekaligus rekan kerja Fuji untuk bertanya posisi Yayoi. Namun Koizumi tak tahu tentang hal itu. Koizumi mencium bau-bau pertengkaran di antara mereka pun bertanya alasan Fuji memutuskan menikahi Yayoi saat hubungan mereka tak romantis. Namun Fuji hanya diam saja. Akhirnya Koizumi mengingatkan Fuji bahwa dirinya lah yang menyelamatkan Yayoi. Di masa lalu, Yayoi yang mengalami insomnia parah meminta surat keterangan sehat agar diperbolehkan lembur bekerja, di mana saat itu Fuji menggantikan Koizumi yang sedang cuti melahirkan. Fuji memberikan surat tersebut setelah menilai data Yayoi, yang mana setiap bulan April suasana hati Yayoi tidak stabil. Tiba-tiba Yayoi menyuruhnya membuka mulut lalu mengatakan amandelnya bengkak, sehingga meminta agar ia segera pergi ke dokter THT. Fuji baru mengetahui ternyata Yayoi adalah seorang dokter hewan. Di pertemuan selanjutnya, Yayoi mulai membuka diri dengan bercerita tentang dirinya yang akan menikah dengan orang yang sangat baik. Namun entah mengapa, Yayoi merasa tak bahagia. Namun ia tak bisa menghentikan pernikahan karena orang tua mereka sudah bertemu satu sama lain. Semenjak saat itu, ia kesulitan tidur dan memilih bekerja seharian karena ingin menjauhi calon suaminya. Fuji pun memahami perasaan Yayoi. Ia bercerita sudah 7 tahun tak mempunyai hubungan yang baik. Terakhir kali bersama seseorang yang ia temui saat kuliah. Hubungannya kandas karena mantan pacarnya memilih ayahnya dibanding dirinya. Saat itu mereka akan pergi ke luar negeri. Berbagai persiapan sudah matang, hanya tersisa izin dari ayah Haru. Namun ayah Haru tak mengizinkan dengan alasan tak mampu berpisah dengan Haru dalam waktu lama. Beberapa kali Yayoi dan Fuji bertemu membuat mereka saling nyaman. Karena hal itu, mereka mengakhiri hubungan antara dokter dan pasien menjadi sepasang kekasih. Mereka melalui hari bersama dengan penuh cinta. Bercerita, mencari rumah, perabotan, dan hal-hal lain yang membuat mereka tak berhenti bahagia. Seiring berjalannya waktu, Yayoi sembuh dari insomnianya. Di masa depan, Fuji semakin khawatir dengan Yayoi. Ia mencari kemanapun tetap hasilnya nihil. Saat tiba di apartemen, ia mendapatkan surat dari Yayoi, yang mana surat itu tentang alasan Yayoi menghilang. Ia merasa sendiri di hubungan mereka. Cinta mereka tak lagi menggebu-gebu seperti awal bertemu. Sedangkan di sisi lain, Haru memulai perjalanan setelah 10 tahun lamanya tanpa Fuji. Meski dalam keadaan sakit, ia tetap melakukan perjalanan. Dari mulai Uyuni, Praha dan berakhir di pantai pasir hitam di Islandia, yang mana akhirnya Haru tak sadarkan diri sehingga dilarikan ke rumah sakit. Di setiap perjalanannya, ia selalu menulis surat lalu mengirimkan ke Fuji. Beberapa waktu berlalu, Fuji mendapatkan kabar dari Pentax bahwa Haru baru saja meninggal dan memberi alamat yang harus Fuji datangi.
Diketahui alamat itu adalah rumah perawatan Haru. Sesampai di sana, Fuji bertemu perawat Haru yang mana memberikan sebuah kamera untuknya. Setelahnya, Fuji mencetak foto milik Haru dengan bantuan peralatan milik Pentax. Ia terkejut melihat foto Yayoi memakai baju perawat. Saat itu Yayoi pergi menemui Haru setelah membaca beberapa surat yang dikirim Haru oleh Fuji. Namun Yayoi tak mengira Haru adalah pasien di rumah perawatan. Seketika ia memutuskan menjadi perawat di rumah perawatan. Sejujurnya ia cemburu dan kesal. Namun seiring berjalannya waktu dan mengenal Haru lebih dalam, Yayoi mulai berdamai dengan diri sendiri. Haru berterima kasih karena Yayoi telah menemuinya sebelum ia meninggal. Fuji meminta Pentax menemaninya kembali ke rumah perawatan Haru sambil menatap foto Yayoi. Ia yakin Yayoi berada di sana. Sesampainya, Fuji memeluk erat Yayoi yang sedang menangis. Mereka pun saling memaafkan dan memulai hubungan kembali.